Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Mulyana SPDI, guru PAI di SMP Negeri 239 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111593. Pada hari ini, hari Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 239 Jakarta pada kelas 8 dengan tema menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Oke, pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Silahkan disiapkan untuk ketua kelas. Attention please. Before we study, let's play together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak mau tanya, ini udah siap belum ya? Ya. Coba cek kerapihannya. Sudah rapi? Sudah. Bajunya dicek. Masih ada yang belum dimasukin nggak? Udah dimasukin semua ya. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan pada Inayah untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan melaksanakan pembiasaan seperti biasa, yaitu pembacaan tadarus bersama. Ya, minggu lalu sudah sampai mana? Surat apa? Surat An-Naba. Oke, kita baca lagi surat An-Naba. Ya, silakan dibuka Qurannya, surat An-Naba. Kita baca sama-sama. Wahid Isnain Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun kalam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba zalikal yaumul haq faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaba qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya Tani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Reflian Danu, Adlina Nur Sabila, Aini Muslimatus Solihah, Aisyah Al-Fahri Lazuardiansah, Alisa Putri, Anisra Aulia, Safa Sofwatun Najah, Safira Aulia, Saskia Alisa, Sila Amanda. Yang tidak hadir ada 2 orang ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ya yang pernah kita bahas sebelumnya di minggu yang lalu, yaitu tentang amanah dan jujur. Ada yang tahu pengertian amanah?
Wah, banyak juga ya. Bapak pilih siapa ya? Oke, Fadlan. Silakan Fadlan. Oke Pak, jadi pengertian amanah Bapak itu sambil buka laptop ya. berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu amanatan, yang berarti tenang, tentram, aman, dan hilang rasa takut, serta sesuatu yang dapat dititipkan kepada orang lain. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya, Kas. Ya, selanjutnya adalah jujur. Siapa yang tahu pengertian jujur? Siapa ya? Oke, Feby, silahkan. Baik, menurut saya sendiri, jujur adalah seseorang yang berkata sesuai dengan kenyataan, entah perilaku ataupun informasi yang disampaikan. Jadi, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Terima kasih. Yes, luar biasa. Tepuk tangan untuk Feby. Pada pembahasan kali ini, kita akan bahas tentang amanah dan jujur. Amanah dan jujur ini merupakan sifat ya yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang tahu nggak sifatnya itu ada apa aja? Keempat sifatnya itu ada apa aja? Ada yang masih ingat sifat Rasulullah? Ya, yaitu sifat sidik, amanah, fatona. Satu lagi, tabligh. Ya, itu. Itu adalah keempat sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan membahas tentang amanah dan jujur di sini. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran, ya, kemudian praktik perilaku di kehidupan nyata, ya. Kita masuk ke selanjutnya. Amanah dan jujur adalah dua sifat utama yang harus dimiliki setiap individu. Sifat amanah adalah kunci dari setiap hubungan yang baik dan menjadi landasan bagi kepercayaan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, ini dua sikap ini ya, ini membuat kita banyak manfaat. Ya, membuat kita banyak manfaat. Kita bisa dipercaya sama orang karena amanah, karena kejujuran. Itu orang bisa lebih percaya kepada kita. Ya. Nah, selanjutnya menjaga kepercayaan yang diberikan. Amanah itu adalah sebuah komitmen untuk menjaga dan tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Bayangkan ketika kamu tidak amanah, itu pastinya kamu akan dibenci oleh orang lain karena kamu tidak amanah. Contoh, misalkan saya mau meminjamkan pulpen, ya, mau meminjamkan pulpen, ini hal yang kecil gitu. Ketika ada seseorang yang meminta atau meminjam pulpen, pinjam pulpen dong. Nah, di sini ada rasa percaya atau tidaknya itu tergantung kepada orang yang mau memberikan. Ketika kamu dipercaya, ketika kamu suka amanah, artinya suka menjaga barang orang lain, maka orang itu pasti akan memberikan dengan senang hati. Oh, dia mah orangnya amanah gitu. Oh, dia orangnya jujur. Dia bisa dipercaya. Itu pasti orang akan memberikan. Ya, kalau orang yang tidak amanah itu, kamu pasti tidak akan dipercaya sama orang yang mau meminjamkan. Dia akan mikir-mikir lagi gitu. Contoh, dia pasti akan memikirkan beberapa kali ketika kamu tidak amanah, ya. Ah, dia mah orangnya suka bohong. Ah, dia orangnya nggak amanah, nggak bisa jaga barang milik orang lain. Itu
merupakan apa? Merupakan suatu kerugian buat kamu. Artinya apa? Orang itu nggak percaya sama kamu, ya, karena ketidakpunyaan kamu memiliki sifat amanah. Oke, selanjutnya ini pengertian jujur ya. Pengertian jujur di sini kesesuaian perkataan dan perbuatan. Ya, ini sesuai dengan yang tadi Feby katakan. Ya, ini jujur berarti berbicara dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tanpa penipuan, tanpa manipulasi. Tahu manipulasi? Tahu ya. Artinya benar-benar jujur ya. Itu tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Nah, kemudian perbedaan amanah dan jujur. Perbedaan amanah ini utamanya adalah amanah lebih fokus kepada tanggung jawab. Jadi lebih fokusnya kepada tanggung jawab. Kemudian jujur itu pada integritas pribadi. Ya, pada integritas pribadi kita. Nilai kita sebagai seseorang itu bagaimana di mata orang lain. Gitu. Ini itu perbedaannya ya. Kalau yang amanah itu lebih kepada tanggung jawab, kalau yang jujur itu lebih kepada integritas pribadi atau nilai pribadi. Oke. Selanjutnya ada dalil Al-Qur'an ya yang mengenai amanah. Siapa yang mau baca Al-Qur'an? Ya, silahkan Safira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adu amanati illa ahliha wa iza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Shadaqallahul azim. Artinya, ya, silakan. Artinya, sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Oke. Selanjutnya, jujur ya. Praktik perilaku jujur di sini menjadi contoh mengembalikan barang temuan di sekolah, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, mengembalikan barang temuan seperti dompet adalah contoh nyata dari sikap amanah dan jujur. Hal ini mengajarkan nilai-nilai integritas kepada siswa. Kemudian ada dalil Al-Qur'annya juga. Ya. Silakan, ada yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Artinya? Ya, silakan Naura. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. At-Taubah. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita ada hikmah dan manfaat dari sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sifat amanah dan jujur membawa ketenangan batin dan kebahagiaan dalam hidup. Kemudian, dengan memiliki kedua sifat ini, hubungan antar individu dapat terjadi lebih baik
menciptakan lingkungan yang positif. Ya, artinya ketika kita mempunyai sifat amanah dan jujur, itu bisa membuat ketenangan batin kita. Kemudian kita juga hidup jadi lebih bahagia. Ya, ya contoh seperti yang dilakukan oleh kisah Mujenih yang waktu itu kita sudah pernah bahas ya di minggu yang lalu. Nah itu juga eh, dia sudah tidak merasa gelisah dengan sifatnya gitu, karena eh, dia menemukan uang yang 500 juta itu ya, akhirnya dia kembalikan, tapi merasa tenang, jiwanya lebih bahagia, jiwanya tidak dihantui dengan rasa gelisah atau rasa takut gitu. Nah itu adalah merupakan daripada sifat amanah ya, itu hikmahnya. Ya, kenapa Feby? Oh baik, silakan. Oke, di sini ada contoh kisah Nabi Muhammad SAW tentang kejujuran dan amanah sebagai teladan bagi umat. Kalau misalkan kita selaku umatnya, ya selaku umat Nabi Muhammad SAW, patutnya kita mencontoh dari perilaku amanah dan jujur, ya. Nah, Nabi Muhammad di sini sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Kejujuran dan amanah Rasulullah menjadi teladan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi. Baik, refleksi ya, pertanyaan refleksi. Ini sifat amanah dan jujur. Contoh perilaku jujur yang bisa kamu terapkan di sini ada situasi di mana kamu telah melakukan tindakan jujur dalam kehidupan sehari-hari nanti ya. Nanti ada LKPD-nya yang akan Bapak bagikan. Jadi Bapak sekarang minta kalian untuk merubah atau menyeting bangkunya menjadi per kelompok. Ya, silakan. Ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 4, sampai ke 7. Nah, yang ketujuh ini ada 1 orang atau 2 orang yang menggunakan HP untuk membuat poster. Ya, posternya tentang jujur dan amanah. Ya, nah, nanti kalian buat poster, kemudian boleh ya menggunakan Canva atau dan yang lainnya. Oke, ya. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Ada kendala, nak? Oke, saya. Yang poster. Iya boleh. Baik, nah sekarang kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya, Bapak mulai dari kelompok 5. Ya, silahkan maju. Kelompok 5. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, jadi sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Fadlan. Di sini saya bersama tim saya. Saya akan berkata. Nah, jadi di sini
Sebelumnya saya mau bertanya ke teman-teman semua. Kalian punya nggak salah satu eh, figur publik atau seseorang di sekitar tempat kalian yang dikenal amanah dan jujur? Pasti punya kan? Nah, itu berkaitan dengan materi dari kelompok materi presentasi. Di sini saya mendapatkan materi yaitu aktivitas 5 mengenai temukan sosok figur publik di sekitar tempat ini yang dikenal amanah dan jujur. Simpulkan manfaat apakah yang diperoleh figur publik itu dan sikap amanah dan kejujuran yang dimilikinya. Di sini saya di sini sosok public figure di tempat saya yang dikenal amanah dan jujur salah satunya merupakan teman saya sendiri dan teman kita semua yaitu Ahmad Febrian Danu alias Danu. Ih, luar biasa ya. Nah, Ahmad Febrian Danu alias Danu merupakan public figure yang terkenal di tempat saya karena dia dapat dipercaya. Salah satu sikap yang dapat dipercaya dari dirinya ketika dia meminjam pulpen, contohnya pulpen saya awalnya ragu-ragu untuk memberikannya karena ketika kita meminjam pulpen, tentunya kita pasti akan merasa ya orang meminjam ini nggak sih, orang nggak sih. Nah, tapi saya memutuskan untuk memakai dulu. Lalu ketika Danu sudah selesai memakainya, dia pun menepati apa yang dia bicarakan bahwa dia akan amanah dan memberikan referensi kembali kepada saya. Lalu saya pun Ya, silakan kesimpulannya. nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari public figure seperti Danu adalah dengan kita amanah dan jujur, orang lain dapat mempercayai kita. Salah satunya tadi saya sebagai temannya Danu yang Danu ini meminjam pulpen ke saya awalnya nggak percaya dan ragu-ragu. Lalu kemudian setelah Danu amanah dan jujur memberikan pulpen tersebut kembali kepada saya, ketika besok minggu depan ataupun bulan depan mau kapanpun itu, ketika Danu meminjam pulpen ke saya setidaknya saya tidak ragu lagi untuk memberikan pulpen tersebut kepada Danu karena Danu terkenal dapat dipercaya dan jujur. Manfaat lain yang dapat kita peroleh dari sikap amanah dan jujur adalah mendatangkan banyak teman karena tentunya kalian adalah seseorang yang dapat dipercaya dan kalian bisa menjadi figur publik yang amanah dan jujur. Yang dari saya, lalu di sini kelompok saya akan menjelaskan. Dalam poster ini ada jujur yang bertulisan tentang jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan fakta dan kebenaran tanpa menyembunyikan atau memalsukan apa yang sebenarnya terjadi. Yang di dalam poster tentang amanah dan jujur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Beri tepuk tangannya dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aini Putra. Saya dari kelompok 1 dan anggota-anggota saya dari sebelah sini. Muhammad Ali Kurniawan. Muhammad Al Fadil Zuriansyah. Di sini saya akan beberapa hadiah lainnya. Bagaimana pandangan kalian terhadap kita ini? Mengapa menjadi nenek Gicandi mengembalikan uang iman kalian? Apa faktor yang menyebabkan yang pertama, dikarenakan duit yang mereka temukan itu bukanlah milik mereka, sehingga mereka tidak berhak meminta duit. Yang kedua, faktor yang menyebabkan Egi dan Marjani memilih untuk mengembalikan uang yang untuk diri mereka sendiri adalah dikarenakan uang yang ditemukan oleh mereka
Jujur dan amanah. Kejujuran adalah suatu sifat di mana seseorang tidak melakukan kebohongan terhadap fakta yang terjadi. Sedangkan amanah merupakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau pada diri seseorang mengenai tanggung jawab yang dipegangnya. Orang yang jujur pasti dapat diberikan kepercayaan. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita briefing. Sudah, sama kita semuanya berdiri. Baiklah katakan B. Baiklah katakan A. Diam dulu ya. Nggak ada yang tangannya. Baiklah katakan B. Selanjutnya, yang kategori A, Bapak ubah menjadi angsa. Ya. Yang B, Bapak ubah menjadi bebek. Oke, angsa dan bebek. Ini hampir sama. Oke. Ingat, yang A angsa, yang B bebek. Kalau misalkan kalian angkat Bapak bilang A angsa, berarti ingat yang bebek itu betul ya betul ininya telapak tangan temennya. Oke. Baiklah katakan bebek. Baiklah katakan angsa. Baiklah katakan bebek. Oke. Selanjutnya, Bapak buat cerita ya. Ketika Bapak ya, sudah sama binatang tersebut, kalian angkat tangan dan menghindari dari bukan teman kalian. Oke. Baiklah, mulai cerita. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang ingin bermain bertaman. Di sebuah taman tersebut terdapat danau. Dia menemukan seekor bebek. Masih berlanjut ceritanya. Menemukan seekor bebek yang sedang berada di danau. Kemudian dia juga melihat angsa. Ternyata dia menemukan lagi seekor bebek. Oke, terima kasih untuk kalian. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya. Kesimpulannya adalah kita harus mempunyai sikap amanah dan jujur jika kita ingin dipercayai oleh orang lain. Dan kalau misalkan kita tidak memiliki sikap amanah dan jujur, maka hidup kita tidak akan pernah bernilai di mata orang lain. Artinya kita dianggap sebelah mata sama orang lain karena
ketidakjujuran, dan ketidakamanan. Nah, itulah kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas bab 4 ya. Bab 4 yaitu tentang sholat khusyuk ya. Ya, sholat khusyuk sama sholat jenazah ya. Jadi mungkin di bab 4 tersebut ada praktiknya ya. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Before we end the lesson, let's play together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Finish. Greeting please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.